Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan berdiskusi mengenai perencanaan, pengelolaan, dan strategi bisnis. Di bab ini ada 5 subbab yang akan dibahas. Yang pertama ada proses dan studi kelayakan bisnis, dan yang kedua ada proses dan tahapan studi kelayakan bisnis, dan yang ketiga ada analisis kelayakan usaha, dan ada penyusunan laporan studi kelayakan bisnis, dan yang terakhir ada evaluasi dan persiapan bisnis baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan studi kelayakan usaha yang memiliki 2 analisis di mana untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu bisnis untuk dimulai dan dikembangkan. Yang pertama, studi kelayakan bisnis. Kedua, analisis SWOT. Di mana studi kelayakan bisnis itu tentang layak atau tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dan dengan menguntungkan terus-menerus. Yang kedua, analisis SWOT itu untuk mengetahui suatu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ada 4 tahapan studi kelayakan usaha. Yang pertama, tahapan penemuan ide. Yang kedua, tahapan formulasi tujuan. Yang ketiga, tahap analisis. Yang keempat, tahap keputusan. Proses studi kelayakan bisnis. Pertama, kita menentukan suatu gagasan atau ide. Setelah itu, kita merumuskan suatu tujuan atau visi dan misi. Setelah kita menentukan suatu tujuan dan visi dan misi, kita harus menganalisis atau evaluasi. Mengevaluasi yang pertama itu pada pasar, produksi, manajemen, keuangan, dan ekonomi. Setelah kita melakukan suatu analisis tersebut, kita mengambil suatu keputusan antara kita melaksanakan bisnis tersebut atau tidak melaksanakan bisnis tersebut. Kemudian untuk analisis kelayakan bisnis sendiri ada 4 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, aspek pemasaran. Di sini ada 9 yang harus diperhatikan dalam aspek pemasaran. Yang pertama yakni kebutuhan dan keinginan konsumen. Kebutuhan konsumennya seperti apa, kemudian keinginan konsumennya seperti apa. Kemudian yang kedua ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar sendiri dilihat dari lingkup pemasaran yang akan dijangkau untuk usaha ini. Kemudian untuk targetnya sendiri ada target ke depan untuk usaha ini seperti apa. Lalu untuk yang nilai tambah, nilai plus atau nilai tambah dari usaha ini itu seperti apa. Lalu ada masa hidup produksi, dan ada struktur pasar juga, ada persaingan dan strategi pesaing, kemudian ada ukuran pasar, dan ada pertumbuhan pasar, lalu ada laba kotor, dan yang terakhir ada pangsa pasar. Kemudian aspek kedua yang harus diperhatikan yakni ada aspek produksi atau operasi. Di sini ada 6 yang harus diperhatikan. Yang pertama ada lokasi operasi, lokasi untuk proses produksi itu sendiri. Kemudian yang kedua ada volume operasi, dan yang ketiga ada mesin dan peralatan yang akan digunakan untuk usaha. Kemudian ada tata letak usaha itu sendiri. Kemudian ada tenaga kerja yakni SDM yang akan digunakan untuk usaha ini. Kemudian ada bahan baku dan bahan penolong yang akan dibutuhkan nanti. Kemudian aspek yang ketiga yakni aspek manajemen. Ada 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama yakni kepemilikan, kemudian ada organisasi, yang ketiga ada tim manajemen, dan yang terakhir ada karyawan. Kemudian untuk aspek selanjutnya yakni aspek keuangan. Aspek keuangan yang pertama adalah yang harus diperhatikan adalah kebutuhan dana. Kebutuhan dana itu apa sih? Yaitu kebutuhan dana untuk melakukan kegiatan operasional. Kemudian yang kedua adalah sumber dana. Untuk beroperasi sebuah perusahaan atau usaha atau bisnis itu pasti membutuhkan sumber dana. Sumber dananya itu dari internal maupun eksternal. Internal contohnya seperti modal sendiri. Kemudian untuk yang masalah eksternal seperti kita meminjam dari bank atau dari keuangan yang lainnya. Dan untuk yang selanjutnya adalah proyeksi neraca. Proyeksi neraca itu adalah kita memproyeksikan neraca di mana posisi keuangan dan posisi harta kita sedang berada di
mana, maksudnya neraca itu sedang baik atau buruk. Kemudian yang selanjutnya adalah proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi itu memproyeksikan laba rugi di masa yang akan datang. Jadi laba kita itu bisa diproyeksikan bisa menaik atau justru menurun, yang akan merugikan perusahaan kita. Kemudian yang selanjutnya yakni proyeksi aliran kas, di mana aliran kas itu nanti memproyeksikan tentang kita itu sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban keuangan kita atau belum. Kemudian di aliran kas itu terdapat 3, yakni yang pertama proyeksi aliran kas masuk, yang kedua yakni aliran kas keluar, yang ketiga adalah aliran kas masuk bersih. Subbab selanjutnya yakni penyusunan laporan studi kelayakan bisnis, di mana dalam pelaporan ini, dalam penyusunan pelaporan studi kelayakan bisnis ini adalah yang perlu diperhatikan, yakni gagasan atau dasar dari gagasan kita membuat suatu bisnis, kemudian nama, bidang usaha, bentuk usaha, dan kemudian suatu gambaran dari perusahaan tersebut. Yang kedua yakni profil atau profil perusahaan jika perusahaan tersebut sudah berdiri sebelumnya. Namun jika suatu perusahaan belum berdiri, maka kita harus melakukan proyek yang ingin diajukan. Jadi proyek yang ingin diajukan ini adalah suatu proyek yang baru akan kita laksanakan. Jadi ini proyek yang kita usulkan. Kemudian aspek-aspek juga harus kita perhatikan, seperti aspek teknis, aspek pemasaran, aspek manajemen, dan keuangan. Kemudian ada yang lainnya. Yang selanjutnya yakni proyeksi keuangan, di mana proyeksi ini sangat penting karena kita akan mengalami kerugian atau justru akan laba di dalam bisnis tersebut. Sekian diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.